Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah dia. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya
dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, buah dari tugas perutusan ialah bersaksi. Dalam rumus perutusan ritus penutup perayaan Ekaristi, setelah mengucap syukur pada Allah bahwa Ekaristi sudah selesai, kita menerima perintah atau amanat dalam sebutan, "Marilah pergi, kita diutus." Kita orang-orang beriman adalah utusan. Pelaksanaan tugas perutusan itu mendapat sumber yang besar dari kuasa kasih Allah dalam sabda dan dagingnya yang kita terima dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Kita punya tugas untuk bersaksi tentang siapa dan apa kesaksian yang kita bagikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan dikisahkan pentingnya kesetiaan kepada Allah. Akan tetapi kesetiaan kepada Allah itu tidak selalu menjamin kesenangan hidup atau kelepasan dari penganiayaan dan penderitaan di dalam dunia ini. Justru, kesetiaan kepada Allah adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh kasih karunia, pertolongan, dan kekuatan dari Allah pada saat-saat penganiayaan, pencobaan, atau penderitaan dalam pengalaman hidup harian kita. Kasih karunia, pertolongan, dan kekuatan yang kita terima dari Allah dalam masa-masa sulit akhirnya menjadi berkat dalam tugas perutusan kita untuk bersaksi bahwa Allah tetap setia karena begitu besar kasih setianya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, kisah pengusiran roh jahat dalam diri orang Gerasa diakhiri dengan perintah perutusan yang diserukan oleh Yesus. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Kuasa kasih yang dicurahkan Yesus dalam pembebasan roh jahat dari dalam diri orang Gerasa merupakan sumber pemberitaan tentang Yesus dan kasih-Nya kepada orang-orang di daerah Dekapolis. Orang Gerasa menjalankan tugas perutusan dan membagikan kesaksian tentang kuat kuasa dari Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, pengikut Kristus Yesus, pengalaman penderitaan dan kesesakan yang kita alami selalu erat kaitannya dengan pengharapan akan kasih karunia, pertolongan, dan kekuatan dari Allah. Kita memang tidak dapat menyangkal dan menyelesaikan sampai total segala kekurangan dan kelemahan kodrati kemanusiaan ini. Tetapi dalam kesetiaan kepada Allah, kuasa kasih Allah senantiasa berkarya dalam diri kita, hingga akhirnya kita menjadi terbebaskan dari belenggu-belenggu dan dari sikap keberdosaan, seperti pengalaman orang Gerasa yang terbebaskan dari belenggu kerasukan roh jahat. Semoga dalam setiap perayaan Ekaristi, kita pun bersedia menyatukan diri kita ke dalam kuasa kasih Allah, supaya Allah berkarya menyelamatkan kita. Dan melalui tugas perutusan kita dikuatkan dan kita dimampukan untuk bersaksi tentang diri kita, tentang kuasa kasih Allah. Dan akhirnya kita membawa sesama
untuk semakin mengenal dan tetap setia dalam karya keselamatan Allah. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk tetap setia dalam iman sekalipun hidup kami diwarnai penderitaan dan kesesakan. Sehingga dengannya kami bergembira, bersaksi kepada sesama tentang betapa besar kuasa kasih-Mu memelihara umat ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.